Ketika waktu di seluruh dunia terhenti, namun hanya kamu yang mengerti, apa yang akan kamu lakukan? Saat ini, pukul 8 pagi di dalam bus, aku menyadari bahwa deru mesin bus telah menghilang, suara ledakan berhenti, badan bus tidak lagi bergoyang. Semua orang diam tak bergerak, seolah-olah udara pun membeku. Di luar jendela, jalanan yang semula, ramai, mobil, pejalan kaki, toko-toko, musik, sarapan. Pedagang kaki lima, seluruh dunia seolah-olah telah ditekan tombol jeda. Yang paling aneh adalah seekor burung pipit yang terhenti di udara. Sayapnya terbentang selebar-lebarnya, dengan pose yang indah, seperti spesimen yang digantung dengan kawat di museum. Waktu berhenti. Otot-otot di wajahku berkedut. Rasa dingin menjalar dari tulang ekor ke ubun-ubun dalam sekejap. Aku mengangkat tangan dan mengayunkannya perlahan di depan mata. Aku bisa bergerak normal. Aku mencubit paha kiriku dengan keras. Rasa sakit langsung terasa. Ini bukan mimpi, ini nyata. Seluruh dunia, kecuali aku. Semuanya terhenti. Ayo bergerak. Aku mencoba bersuara. Hei, Bu, Pak Nona. Suaraku gemetar. Tidak ada respons sama sekali. Aku tidak berani lagi. Tinggal di gerbong yang menindas dan menakutkan ini. Aku berlari ke arah pintu. Mendorongnya. Pintu yang seharusnya terhenti bersama dunia itu, ternyata dengan mudah kubuka. Napas terengah-engah dan langkah kaki yang panik bergema di jalanan. Angin bertiup, namun tidak ada benda yang bergerak. Daun-daun membeku, pakaian pejalan kaki tak berkibar. Rambut membeku. Namun aku bisa merasakan poni bergoyang. Bisa merasakan angin. Aku tak tahu kemana harus berlari. Juga tak tahu, apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Guru Bai, aku ingin bertemu Guru Bai. Aku teringat pada guruku, tetanggaku. Guru Bai yang lembut. Aku butuh seseorang untuk diajak bicara, meski orang itu saat ini juga membeku dalam waktu. Aku mulai berlari kencang menuju arah sekolah. Petugas keamanan di gerbang sekolah tetap dalam posisi mengangkat tangan. Dengan ekspresi serius, dua siswa ditahan di luar gerbang. Suara langkah kaki bergema di koridor yang sunyi. Setiap langkah terasa seperti menginjak detak jantungku sendiri. Akhirnya, apa nama yang familiar itu muncul di hadapanku. Pintu ruang guru terbuka begitu ditarik. Guru-guru lain sudah pergi ke kelas. Di ruang guru yang luas itu hanya tersisa satu orang. Melihat siluet indah yang membeku itu, hidungku terasa perih. Meja kerja di dekat jendela, Guru Bai sedang duduk di sana. Ia mengenakan sweater rajut krem yang sudah tak asing bagiku. Rambutnya dikuncir tinggi di belakang kepala. Ia sedang menunduk mengoreksi tugas, ujung pena terhenti di atas buku esai yang terbuka. Aku berjalan ke mejanya, dari jarak sedekat ini, aku bisa melihat dengan jelas, bulu matanya panjang dan lebat. Jari-jarinya yang memegang pena merah, memiliki kuku yang terpotong rapi dan bersih. Kuku itu sedikit menekan, memancarkan noda merah muda yang sehat. Di bawahnya, ia mengenakan kemeja putih, dengan kerah yang sedikit terbuka, menonjolkan lekuk tubuh yang menggoda. Guru Bai, suaraku bergetar. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Di dalam bus tadi sangat bising. Para ibu-ibu itu terus bercakap-cakap tanpa henti. Kepalaku sangat sakit, dan aku mabuk perjalanan. Semalam aku hanya tidur 3 jam. Aku benar-benar tidak tahan. Jadi aku berteriak agar mereka diam. Lalu, semuanya benar-benar diam loh. Semuanya berhenti. Bus berhenti, orang-orang berhenti, burung-burung berhenti, bahkan angin pun berhenti. Seluruh dunia, seolah hanya tersisa aku yang mengerti. Aku hampir hancur. Gila, karena tertekan. Bu Bai tetap menunduk, mengoreksi tugas. Dengan ekspresi tenang dan lembut. Cantik seperti lukisan minyak yang beku. Bu Bai, apa yang harus aku lakukan? Suaraku merendah, penuh keputusasaan. Aku ragu-ragu lama. Akhirnya mengumpulkan keberanian. Dengan ujung jari, sangat hati-hati menyentuh punggung tangan yang memegang pena. Dingin, tanpa sedikit pun kehangatan. Aku menarik tangan dengan tiba-tiba, menggosoknya keras-keras di celana, seolah ingin menghilangkan sentuhan dingin dan rasa takut itu. Petik 2, dia akan bangun kan? Gumamku, tak tahu. Apakah? Bertanya pada Guru Bai atau pada diriku sendiri, sebentar lagi semua orang akan bergerak. Pagi kan, seperti film yang dijeda, lalu tombol putar, semuanya akan kembali normal. Yang menjawabku hanyalah musim yang tak berujung. Aku perlahan berjongkok, bersandar pada sisi meja kantor, duduk di lantai, dan pisas, menenggelamkan wajahku dalam-dalam ke lututku. Suara ketakutanku terdengar teredam dari ujung lututku. Bahuku mulai bergetar. Guru Bai, aku takut, kataku. Aku berjalan tanpa tujuan di koridor gedung sekolah, membuka pintu setiap kelas, orang-orang di setiap ruang kelas diam. Guru berdiri di podium, kapur terhenti di papan tulis, siswa ada yang menunduk mencatat, ada yang menengadah melihat papan tulis. Semua orang membeku dalam waktu pelajaran. Aku berjalan ke tengah lapangan, memandang sekeliling, menatap kampus yang familiar namun asing ini, menatap bayangan-bayangan yang membeku. Aku menarik napas dalam-dalam, mengerahkan seluruh tenaga, berteriak ke langit yang membeku, bergeraklah, aku suruh kalian bergerak, dengar tidak? Kalimat terakhir, suaranya merendah, berubah menjadi permohonan dan keputusasaan yang nyaris tak terdengar. Aku berjongkok di tanah dalam diam yang lama. Begitu lama hingga lututku mulai mati rasa. Begitu lama, hingga sinar matahari yang menyinari leher belakangku terasa membakar. Begitu lama hingga keputusasaan di lubuk hatiku perlahan tergantikan oleh sebuah pemikiran baru. Aku berjalan ke arah siswa olahraga yang sedang melakukan lemparan bola ke udara. Siswa laki-laki di sampingnya masih mempertahankan pose melompat. Otot-ototnya tegang. Matanya fokus. Aku mengulurkan tangan dan mendorong lengannya dengan lembut. Pemuda itu bergerak, tubuhnya seperti patung yang didorong. Terjatuh lurus ke samping. Mendarat dengan keras, di tanah, mengeluarkan bunyi dun. Tidak ada jeritan, tidak ada ekspresi panik. Dia tetap mempertahankan pose melempar bola basket tanpa bergerak. Aku menatapnya selama beberapa detik. Matanya berubah dari kosong menjadi aneh. Dan sudut bibirnya terangkat sedikit hahaha. Bodoh, aku berjalan ke bangku di pinggir lapangan basket.
Di bangku itu duduk beberapa gadis yang menonton pertandingan, mengenakan kaos lengan pendek dan celana pendek yang segar. Dengan senyum muda di wajah mereka. Salah satu gadis sedang memutar tutup botol air mineral. Ujung jarinya masih menempel di tutup botol. Aku mendekat, mengambil botol itu, meneguk setengah botol, lalu mengangkat sisa air, dan menyiramkan air ke arah beberapa gadis di depanku. Aku tertawa aneh, lalu memilih seorang gadis berambut panjang yang lebih cantik. Jantungku berdebar kencang. Seluruh ototku menegang, dan rasa panas mendidih naik dari dalam hati. Aku perlahan mengulurkan tangan. Apakah boleh menyentuhnya? Apakah ada yang tahu? Tidak, siapa yang akan menghentikan? Tidak ada. Telapak tanganku menyentuh. Sama dinginnya dengan tangan guru bayi di kantor. Tapi sentuhannya nyata. Aku mengangkat kepala dan melihat wajah gadis itu sangat cantik. Wajah oval yang sempurna. Dia mengatupkan bibirnya, seperti ekspresi saat memutar tutup botol. Ekspresinya tidak menunjukkan jijik. Tidak malu, matanya kosong, seperti boneka yang dibuat dengan sangat rapi. Bagian bawahnya mengenakan celana jeans yang sudah dicuci, lalu dia mengulurkan tangannya. Dan ujung jariku merasakan kelembapan. Aku menarik tanganku dengan tiba-tiba. Seolah-olah tersengat panas. Aku terjatuh ke lantai, menatap jari-jariku. Dan semua kulit dingin. Dan dingin yang pernah kusentuh sebelumnya. Itu adalah suhu tubuh, panas, yang terpancar dari dalam tubuh. Aku mengangkat kepala, menatap wajah gadis itu dengan tajam. Dia masih mempertahankan ekspresi kaku itu. Matanya menatap ke depan, bibirnya terkatup, mempertahankan ekspresi yang tegang. Namun, tubuhnya. Aku bangkit, mendekat untuk melihat wajahnya dari jarak sangat dekat. Aku bisa melihat tekstur kulitnya, lengkungan bulu matanya, dan warna pupilnya. Lalu aku melihat di sisi kanan hidungnya, ada setetes keringat yang sangat kecil. Hampir tak terlihat, yang perlahan merembes keluar dari pori-pori dengan kecepatan yang hampir tak terdeteksi oleh mata telanjang. Sangat halus dan lambat, sehingga jika tidak diperhatikan selama beberapa menit, perubahan itu sama sekali tak akan terdeteksi. Dia bergerak, keringat itu merembes. Aku membuka mulut, suaraku kering. Kamu bisa merasakannya? Tidak ada jawaban. Kamu bisa merasakan sentuhanku? Tidak ada jawaban. Kamu bereaksi? Tetap tidak ada jawaban. Namun, sentuhan itu nyata. Kontraksi halus adalah nyata. Ternyata bisa seperti ini. Aku menjilat bibirku yang kering. Hatiku sangat bersemangat. Aku menatap dalam-dalam gadis berambut panjang itu. Wajah yang semula polos, dalam keheningan tampak begitu tak bersalah. Namun juga penuh dengan godaan yang seolah-olah bisa dikendalikan sesuka hati. Tunggu aku, kataku sambil menatap wajah cantik yang membeku itu. Sudut bibirku melengkung dalam senyuman yang menyimpang. Tunggu aku kembali, kita lanjutkan. Setelah berkata begitu, aku berbalik dan berlari kencang menuju gedung sekolah. Suara langkah kaki yang terburu-buru menggema di koridor. Aku melirik sekeliling kelasku, seolah menandai koleksi milikku. Di atas podium, guru Guo yang matang dan berlekuk tubuh, masih mempertahankan pose mengangkat tangan sambil menata buku. Di sudut, Zhang Xing berwajah lonjong dan meski bertubuh pendek, kaos lengan pendek ketatnya tak bisa menyembunyikan apa-apa. Dia sedang menoleh untuk berbicara dengan teman sebangkunya. Di baris depan, gadis ceria Zhang Xiaotang sedang mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan. Di bawah rok pendeknya, terlihat sepotong paha putih mulus. Sementara Feng Wuxi, yang dijuluki Green Tea, sedang menunduk pura-pura membaca buku, namun matanya sesekali melirik ke arah podium. Wajahnya tampak polos dan tak bersalah. Ketua kelompok belajar Sukian tetap serius mencatat. Perwakilan bahasa Inggris, Su Ziying, yang bertubuh tinggi. Meski duduk, kancing kemejanya yang menonjol kancing kemejanya yang kencang. Sui Qing gadis bermata menggoda, sedang tertidur di atas meja, pipinya bertumpu pada lengannya, menonjolkan sedikit lekuk tubuh. Ketua kelas, Chen Jin dengan alis sedikit berkerut, sedang mencatat nama-nama siswa laki-laki yang menggunakan Wikipedia. Aku bahkan tidak melirik mereka sama sekali. Dari sekian banyak, siapa yang harus dipilih? Aku menjilat bibirku. Akhirnya, pandanganku tertuju pada sosok ketiga di dekat jendela. Lin Xiaowei, dewiku. Berbeda dengan Feng Wuxi yang berpura-pura polos, berbeda dengan Zhang Xiaotang yang penuh energi. Lin Xiaowei adalah gadis baik-baik yang mengikat rambutnya menjadi kuncir kuda tinggi. Ada semacam kelemahan di dirinya, yang membuat orang ingin melindunginya sekaligus ingin merusaknya. Aku perlahan berjalan ke mejanya. Xiaowei panggilku dengan penuh kegembiraan. Lin Xiaowei tetap menoleh ke samping. Kuncir kudanya yang tinggi, sedikit terangkat, karena tidak ada beberapa helai rambut terangkat dan menempel di pipinya. Aku mengulurkan tangan dan membelai kuncirnya dengan lembut. Rambutnya halus dan lembut, dengan aroma bunga gardenia yang samar. Rambutnya bahkan berubah arah saat aku membelainya, tapi aku tak peduli. Biasanya kamu selalu bersikap angkuh, sopan pada semua orang, dan disebut sebagai Lin, tapi hanya padaku kamu selalu begitu dingin. Bukan? Kita sudah setahun tidak berbicara, bukan? Aku berjalan ke depannya. Ujung jariku menyusuri rambutnya hingga ke leher belakangnya. Aku berjongkok, menatap wajah yang selalu menghantui mimpiku ini. Petik 2. Katakanlah, jika aku menciummu sekarang, apakah kamu akan melawan? Aku tertawa kecil. Jari-jariku mencengkram dagunya, sedikit menekan, memaksa bibir mungilnya terbuka, sedikit lebih lebar. Jika kamu tidak bicara, itu berarti kamu setuju. Aku mendekat, dan saat mendekat, aku menatap mata Lin Xiaowei dengan tajam, mencoba menemukan sedikit gelombang di pupilnya yang beku, bahkan sekadar ketakutan sekalipun. Tapi, tidak ada. Bibirku menyentuh bibirnya, dingin dan lembut, dengan sedikit aroma pasta gigi mint. Ini adalah pengalaman yang belum pernah kualami sebelumnya. Akhirnya aku merasakan rasa sang dewi. Lin Xiaowei tetap tidak bergerak. Manis sekali tapi belum cukup. Xiaowei, aku memanggil namanya dengan bisikan, seolah terpesona. Andai saja ini kencan. Andai saja kita di bioskop, atau di bangku taman.
Saat itu, saat aku memegang tanganmu, apakah kau akan memaafkan? Ketidakcakapanku? Aku bergumam, dan mataku tiba-tiba berkaca-kaca. Di tengah waktu yang beku ini, akhirnya aku akhirnya bisa mengucapkannya. Betapa aku berharap, ini adalah mimpi yang saling membalas, bukan penghinaan sepihak. Aku perlahan membungkuk, menghirup aroma tubuhnya dengan rakus, lalu tanganku menyusuri sepanjang tubuhnya. Pupil mataku tiba-tiba menyempit, hampir tertawa. Reaksi gadis atlet itu, bukanlah satu-satunya. Di dunia yang tampak sunyi ini, orang-orang yang diam ini, fungsi tubuh kita belum sepenuhnya berhenti. Berbaring di dada Lin Xiaowei, detak jantungnya terdengar. Mereka, semua masih hidup. Lalu, apakah dia akan tahu jika aku melakukan hal ini padanya? Aku menggerakkan tanganku di depan mata Lin Xiaowei yang kosong. Jika ada reaksi, apakah itu berarti kamu sebenarnya juga menginginkan Lin Xiaowei? Seperti boneka 3D dalam game Sword Master. Dia bergerak sesuai tarikan, bahkan tanpa perlu usaha. Aku pun mengatur posisi Lin Xiaowei berbaring dengan tubuh bagian atas mengapung di atas meja. Tersenyum bodoh. Tepat saat aku bersiap, tiba seolah ada sesuatu yang bergerak tanpa tanda-tanda. Tangan kiri yang semula diletakkan santai di atas meja, jari kelingkingnya menarik diri sedikit sekali. Tak lama kemudian, jari manisnya juga membengkok membentuk lengkungan kecil. Seluruh tubuhku membeku. Aku mengangkat kepala dengan kaku. Pandanganku mengikuti tangan yang tak bergerak itu, bergerak ke atas, hingga akhirnya terhenti di wajah Lin Xiaowei. Dia masih mempertahankan posisi kepalanya, yang miring, tatapannya tetap hampa, ekspresinya tetap tenang. Aku menghembuskan napas panjang, bahu yang tegang pun melemas. Aku menggelengkan kepala sambil tersenyum getir. Lalu, mengusap pipiku dengan lembut, tanganku basah oleh keringat dingin. Aku pasti terlalu tegang esok. Setelah mengamati sekeliling cukup lama, dan memastikan tidak ada yang aneh, aku mengatur napas kembali. Akan sangat disayangkan jika terlalu disayangkan. Ini bukan paksaan. Aku manusia hidup. Aku punya hak. Tapi setelah itu, aku agak tak berani menatap Lin Xiaowei, Teli. Aku terengah-engah, lalu duduk di kursi di samping Lin Xiaowei. Aku mengangkat kepala menatap langit-langit kelas. Apa arti semua ini? Aku merasa lemas sekujur tubuh. Rasa hampa setelah kegilaan itu, seperti gelombang pasang yang menyapu. Dorongan, kegembiraan, dan rasa bersalah tadi kini menjadi kusut tak teratur, tersumbat, di dada. Apa yang baru saja aku lakukan? Apakah ini pelanggaran? Tapi dia tidak bereaksi sama sekali. Apakah ini cinta? Tapi dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun padaku. Aku tersenyum getir, tawaku kering, dan tidak enak didengar. Mungkin ini hanyalah mimpi. Sebuah mimpi indah, yang tidak akan pernah berakhir. Setelah meragukan diri sendiri, kenyataan yang lebih dingin menyapu datang. Aku melihat kamera di langit-langit. Bukan aku yang melakukannya. Bukan aku. Aku menatap sekali lagi Lin Xiaowei. Maaf, aku lari. Aku berlari kencang di koridor. Tapi tak lama kemudian kelelahan dan duduk di tangga. Punggungku terasa patah, kakiku kram, ditambah gula darah rendah karena semalaman tak tidur. Pandanganku berkali-kali gelap. Aku harus makan sesuatu. Aku berpegangan pada meja untuk menyeimbangkan diri. Insting fisiologis untuk makan mengalahkan rasa bersalah tadi. Di koridor ini, beberapa orang bergerombol membantu beberapa siswa. Aku melihat ke atas, tidak ada kamera pengawas, lalu menatap beberapa orang yang diam di sana. Karena semua orang tidak bergerak, untuk apa lagi bersikap sopan? Di koridor, seorang laki-laki yang mengenakan celana jeans ketat, sedang mengunci pintu menghadapku. Saat aku lewat, aku menendang pantatnya dengan santai. Petik 2. Bodoh, kenapa tidak masuk kelas dan malah di sini? Laki-laki itu terjatuh ke lantai dengan bunyi plak, tapi tidak ada reaksi sama sekali. Suasana hatiku membaik, aku melanjutkan langkah ke depan. Seorang siswi yang memeluk buku tugasnya. Wajahnya putih bersih, rambut pendek dengan poni lurus. Aku berhenti sejenak. Aku masih haus. Toko kecil itu ada di sudut lantai satu gedung sekolah. Saat jam pelajaran, di dalamnya hanya ada pemiliknya. Pak, tolong satu botol cola, pas kataku dengan nada menggerutu. Tentu saja, tidak ada yang menjawab. Di sini penuh dengan kamera pengawas, aku takut dan berdiri di pintu, tidak berani masuk. Tapi setelah melihat lebih dekat, lampu merah kamera tidak berkedip lagi. Aku teringat layar di luar yang bergulir juga berhenti. Mungkinkah semua perangkat elektronik juga berhenti? Aku berjalan ke belakang konter. Layar monitor di komputer pemilik toko juga berhenti. Meskipun sulit dipahami, tapi kurasa aku bisa melakukan apa saja. Aku melempar pulpen di atas konter ke lantai. Di layar monitor masih terlihat pemandangan kosong seperti tadi. Haha, tidak bisa menangkapku. Aku berjalan ke lemari es, membuka pintu kacanya dengan keras. Udara dingin menerpa wajahku. Setelah melampiaskan rasa bersalah, barulah aku menyadari mengapa lemari es masih bisa membekukan. Tapi tidak ada suara, waktu seharusnya sudah berlalu lama. Aku mengambil sebotol teh merah dingin, membuka tutupnya, dan meneguknya dalam-dalam. Dingin. Aku menutup tutupnya, lalu mengambil sebotol pulmo, meneguknya, juga dingin. Aku menggantinya dengan sebotol air mineral. Setiap botol minuman dingin. Sepertinya, semua benda dan aspek fisik berhenti pada saat itu. Tapi mengapa jantung manusia masih berdetak? Aku sangat lapar dan perutku bergejolak. Aku berjalan kerap. Berbagai macam barang dagangan. Keripik kentang, kubuka bungkusnya, makan 2 lembar, lalu ganti rasa lain. Oreo, kubelah, hanya makan setengahnya, bagian biskuit tanpa krim. Semua camilan yang belum pernah kucoba kubuka dan kucicipi. Rasa melanggar aturan, dan mengisi kekosongan yang tak kubawa itu, memberikan kenikmatan ganda, yang membuatku sementara melupakan waktu yang terhenti, tepat saat aku sedang makan dan minum seenaknya di kantin, di ruang kelas 7 SMA. Lin Xiaowei masih terbaring di atas meja. Sinar matahari menembus jendela. Tiba-tiba, tangan kirinya yang semula menempel di atas meja, jari-jarinya sedikit menekuk.
Tak lama kemudian, keran air mengalir. Aku terbangun, menyadari diriku sedang berbaring di atas paha yang lembut. Pipiku menempel pada celana jeans yang sedikit menekan. Aku membuka mata dengan mata masih mengantuk dan yang kulihat adalah gadis berambut panjang yang pernah kucek di pinggir lapangan basket. Saat ini, dia masih mempertahankan pose membuka tutup botol. Sisa-sisa cahaya senja terakhir sedang menghilang dari atap gedung sekolah. Seluruh kampus dengan cepat tenggelam dalam kegelapan yang mencekam. Tidak ada lampu di dalam kelas. Kombinasi antara suasana sunyi dan kegelapan itu membuat kulit kepalaku seketika terasa meledak. Mengapa sudah gelap? Bukankah waktu sudah berhenti? Ketakutan kali ini lebih dalam dari sebelumnya. Pulang. Aku ingat Pak Bai memiliki mobil Kyupu merah yang biasanya diparkir di dekat pintu. Petik 2. Guru Bai. Aku berlari masuk ke ruang guru seperti anak kecil yang ketakutan. Sosok yang familiar itu masih dalam posisi mengoreksi tugas. Guru Bai, bawa aku pergi. Bawa aku pulang. Aku mencengkeram bahu Guru Bai dan mengguncangnya dengan keras. Tapi dia tak bergerak sedikit pun. Aku melihat kunci mobil tergantung di sudut meja, dengan gantungan kucing kecil yang berdenting. Kunci mobil. Aku menatap Guru Bai yang muda dan cantik, lalu meraih kunci itu, lalu dengan refleks menarik lengan Guru Bai, menarik seluruh tubuhnya dari kursi. Aku telah menyinggung Guru Bai. Mobil Guru Bai sering aku kendarai. Guru Bai adalah tetanggaku. Hanya beberapa tahun lebih tua dariku, merawatku yang tinggal sendirian seperti kakak perempuan. Selama liburan musim panas dan musim dingin, dia juga mengajariku mengemudi. Dengan susah payah, aku berhasil memasukkan Guru Bai ke kursi penumpang dan mengencangkan sabuk pengaman. Di dalam kabin yang sempit, dengan keterampilan mengemudi yang belum mahir, aku menerobos lalu lintas yang macet ke kiri dan ke kanan. Beberapa kali hampir menabrak mobil-mobil yang berhenti di tengah jalan. Akhirnya sampai di bawah gedung tempat tinggalku, aku menggendong Guru Bai yang tingginya sekitar 160 cm dan beratnya lebih dari 90 kg. Dan entah bagaimana berhasil naik ke lantai 6 tanpa henti. Saat membuka pintu rumah, aku menyentuh saklar, klik, lampu menyala. Cahaya kuning hangat seketika mengusir kegelapan. Aku ambruk di lantai, menghela napas dengan terengah-engah. Ketakutan tadi membuat adrenalin meledak, kini tubuhku terasa kesemutan dan lemas. Aku menatap Guru Bai yang kutinggalkan di sofa. Wanita cantik itu tetap tak bergerak. Rumah Guru Bai ada di sebelah. Lizi Aulum Otroko Hawa Yesui memberitahuku bahwa sebaiknya aku mengantar Guru Bai pulang. Lagi pula ini rumahku sendiri. Guru Bai tinggal di sini terlalu melampaui batas, bahkan di dunia ini, di mana semua orang. Tapi saat aku menatap wajah Nyonya Bai yang begitu dekat, hasrat gelap untuk memilikinya mulai bergolak. Pandanganku terpaku pada tubuh Nyonya Bai. Kerah kemejanya terangkat, memperlihatkan tulang selangka yang indah. Tubuhnya yang berbaring miring di sofa, dengan dada yang sedikit menonjol, membentuk lekukan, membuatku bangkit dan menggendong Nyonya Bai masuk ke dalam rumah.